Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala aydan innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bi sunnati kal jamaril qabid. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, au kama jaa fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan kepada Shahibul Bait Mas Ridho Nur Adityawan beserta istri, beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, inayah, pertolongannya kepada keluarga ini, sehingga terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keistiqomahan mengamalkan agama secara sempurna. Dan kepada para jamaah yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semua. Mudah-mudahan semua langkah kita dari rumah ke sini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah yang besar, nikmat yang sempurna, yang dengannya Allah ridho, yang dengannya Allah sayang, yang dengannya nanti kita akan menjadi raja-raja dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman. Pada hakikatnya 124.000 para anbiya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atas muka bumi ini, tujuannya hanya satu: bagaimana setiap orang, setiap umat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya keyakinan yang betul, punya keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keyakinan yang seperti ini, apapun keadaannya, siapapun dia, bagaimanapun dia, kalau dia meyakini dengan sepenuh hati Allah dalam hati dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dunianya, akan menyelamatkan akhiratnya. Jadi tidak bisa dipungkiri sesungguhnya bahwasanya Allah ciptakan dunia ini semua tempat masalah. Siapapun yang tinggal di dunia pasti punya masalah. Yang miskin punya masalah, yang kaya punya masalah. Rakyat biasa punya masalah, pejabat pun punya masalah. Ya. Orang-orang yang tinggal di pedalaman juga punya masalah, orang-orang yang tinggal di kota pun punya masalah. Yang belum nikah punya masalah, yang sudah nikah juga punya masalah. Maka pada hakikatnya adalah, kalau kita ingin selamat dari masalah dunia kita dan akhirat kita, hendaknya senantiasa kita berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Berpegang teguhlah kalian kepada jalanku, jalan yang dibawa oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini, agama yang dibawa oleh 124.000 para nabi dan 313 rasul.
Dan sudah banyak contoh orang yang mengikuti jalan beliau-beliau yang Allah ridho kepadanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dunianya, Allah akan menyelamatkan akhiratnya. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita bertentangan dengan agama ini, dengan jalan yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu dan dibawa oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang yang sengsara dan kita akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dariku, lupa kepada Allah, enggak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengamalkan sunnah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kelihatannya kaya, tetapi kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya sumpek. Contohnya siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Dia adalah seorang raja, ditakuti di masanya. Siapa yang tidak taat kepada Fir'aun pasti akan celaka. Tetapi hakikatnya dia dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun laknatullah alaih, orang yang mempunyai kekayaan di masanya. Bahkan para ulama mengatakan kekayaannya Qarun tidak akan pernah bisa ada yang menandingi sampai hari kiamat. Tetapi ketika dia lupa dari mengingat Allah, dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa, Allah binasakan dia tenggelam dengan harta-hartanya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Apalagi miskin. Udah miskin lupa lagi kepada Allah. Tambah lagi sengsara. Sebenarnya ada peribahasa begini di Jakarta ini, gubuk derita. Maknanya bagaimana? Orang menganggap bahwasanya tinggal di gubuk yang kecil dia menderita. Sebenarnya bukan tempat tinggalnya, tetapi karena hatinya yang tidak taat kepada Allah. Ya, hatinya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan dalam kobaran api, bukan dalam gubuk derita. Dalam kobaran api Nabi Ibrahim merasakan. Kenapa? Walaupun dalam kobaran api beliau di dalam selama 40 hari 40 malam, tetapi hatinya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kesenangan. Tetapi pada dasarnya ketika kita hidup di rumah yang mewah, punya mobil mewah, harta banyak, uang punya, kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan Allah berikan ketenangan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innalahu ma'isyatan dongka. Nah, ini temanya adalah agar hati tenang. Tenang itu gampang. Tenang itu ketika hati kita senantiasa bersyukur. Senang itu senantiasa kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca dalam kitab Fadilah Sedekah, cerita bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha tidak makan 3 hari. Dalam cerita diceritakan oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, di situ waktu itu Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma sedang sakit parah. Sayyidina Ali sebagai orang tua, Sayyidah Fatimah sebagai ibundanya bernazar, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, maka saya akan bernazar puasa 3 hari. Ya, hari pertama, Masya Allah, Hasan Husain masih panas. Alhamdulillah, qadarullah ala ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain ini yang Nabi mengatakan inna syabab ahlal jannah, sesungguhnya pimpinan pemuda surga adalah Hasan dan Husain. Ibundanya adalah pimpinan ratu-ratu dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti para wanita ini menjadi ratu-ratu bidadari di surga, dan pimpinannya adalah anaknya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Sayyidah Fatimah. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengerjakan puasa, ya, melakukan puasa selama 3 hari. Di hari pertama puasa, hari pertama sebelum puasa beliau nggak punya makanan apa-apa.
Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu datang ke orang Yahudi kaya. Kalau kamu membutuhkan tukang jahit, maka istri saya siap. Masya Allah, anaknya Rasulullah SAW jadi tukang jahitnya orang Yahudi. Maka hari pertama puasa dia tidak punya makanan. Dia hari pertama puasa tidak sahur karena nggak ada makanan kecuali air minum. Hari ini kita sahur pertama kali itu harus enak. Kalau nggak enak nanti puasanya malah lemes. Kemudian hari pertama puasa beliau dalam keadaan lapar. Kemudian setelah selesai menjahit, maka diberikan satu imbalan, satu sok gandum. Satu sok gandum itu tadi diceritakan dalam fadilah sedekah, kalau dibikin ditumbuk itu menjadi 5 roti. Alhamdulillah bisa dihidangkan di buka pertama kali. Ketika mau bersuap, tiba-tiba assalamualaikum ya Ali karramallahu wajhah. Aku nih orang fakir miskin, sudah 3 hari nggak makan. Sayyidina Ali melihat ke istrinya, melihat ke anak-anaknya dan ke pembantunya, namanya Fudohah pembantunya tadi namanya. Akhirnya kata Sayyidah Fatimah, berikan semuanya ke mereka. Jadi hari pertama puasa nggak makan, hanya minum. Tapi apakah keluarganya Sayyidina Ali merasakan sesuatu? Tidak, bahagia sekali beliau itu. Bahagia sekali. Kemudian sahur kedua juga sama, nggak punya makanan. Beliau bekerja di hari kedua, diberikan 1 sok gandum, ditumbuk, dapat 5 roti lagi, dijadikan 5 roti. Pas mau buka puasa di hari kedua, tiba-tiba datang lagi orang, tawanan datang. Tawanan orang-orang kafir tuh datang ke rumahnya Sayyidina Ali. Wahai Ali, kami ini tawanan yang sudah lama nggak makan. Maka Sayyidina Ali bilang lagi, bagaimana ini? Ada tamu datang, dia kelaparan. Oh, kita berikan semua roti kita untuk mereka makan. Berarti 2 hari nggak makan. Hari ketiga begitu juga sama. Sahur nggak makan apa-apa, hanya minum. Kemudian dia selesai bekerja, selesai menjahit, dikasih 1 sok gandum, dibuat, ditumbuk, dapat 5 roti. Pas mau buka puasa di hari ketiga, tiba-tiba ada anak yatim piatu datang. Wahai Ali, sesungguhnya aku adalah yatim piatu yang selama ini hidup dalam keadaan miskin. Apakah di dalam rumah ini punya makanan? Kalau seandainya engkau punya makanan, maka berikanlah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, memberkahimu, dan mengampuni dosa-dosamu. Sayyidina Ali melihat ke wajah istrinya, ke wajah anak-anaknya. Udah gembira nih, hari ketiga nih mau makan roti. Kata Sayyidah Fatimah dan anak-anaknya bilang, ayah berikan kepadanya. Biar hari ini kita buka puasa dengan minum air. Di hari keempat, beliau juga belum punya makanan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, di mana istrimu, di mana anakku? Sayyidah Fatimah sedang melaksanakan sholat nafil, sholat sunnah. Rasulullah melihat matanya cekung, saking kurusnya, perutnya diganjal oleh 3 batu, saking laparnya. Rasulullah dari belakang peluk Sayyidah Fatimah. Ketika Rasulullah peluk, turun ayat wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wahai Allah, wahai Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ridho terhadap perbuatan mereka. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kalian merasakan susah? Tentu tidak, wahai Rasulullah. Kami sungguh merasakan senang. Jadi senang itu kapan sih? Senang itu ketika hati itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak senang? Karena kita nggak pandai bersyukur. Kenapa kita nggak tenang? Karena kita nggak pandai bersyukur. Coba kalau seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita syukuri, pasti kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kesenangan. Makanya Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Sesungguhnya kaya itu bukan dari banyaknya harta. Ya, orang yang dikatakan kaya itu kata Nabi, bukan orang yang punya sesuatu yang dia pengen dia beli, bukan. Bukan orang yang diberikan harta, jabatan, pangkat tertinggi, bukan. Orang yang kaya itu kata Nabi,
walakinnal ghina ghinan nafas, ketika hati merasa senang atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah masih bisa makan hari ini, alhamdulillah masih bisa kita bercanda hari ini, alhamdulillah. Jangan kita pandang nikmat orang lain. Makanya Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita, bergaulah kalian dengan orang-orang miskin agar kalian bisa bersyukur. Rasulullah SAW beliau senantiasa berdoa. Di dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ij'al ali Muhammadin kifafa. Ya Allah, jadikanlah keluarganya Muhammad diberikan rizki yang cukup, gak terlalu berlebihan. Kenapa? Agar pandai bersyukur. Jadi senantiasa untuk mendapatkan ketenangan sudah menjadi sunnatullah adalah ketika kita mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Udah itu titik tuh. Mutlak itu pokoknya. Kalau mencari ketenangan di luar agama Islam, maka tidak akan ada ketenangan. Mencari kesenangan di luar agama yang mulia ini, tidak akan ada kesenangan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam famahma talabnal izzah adallanallahu li ghairihi. Ini saking percayanya dengan agama kita ini. Kalau kita sekarang agama Islam melehe, aduh ciut, ya. Jadi orang Islam kok ciutan. Orang Islam tuh harus percaya diri, harus mengamalkan sunnah 24 jam, percaya dengan sunnah, karena di belakang sunnah banyak sekali kebaikan. Sebenarnya kalau kita pakai sunnah tuh, ya, alhamdulillah dengan barokahnya sunnah kita nggak bisa maksiat, mas. Malu kalau kita maksiat pakai sunnah, ya. Jadi dengan sunnah, maksiat yang mau kita kerjakan ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan keyakinan kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah satu kaum azzanallahu bil Islam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dalam Islam. Percaya diri harus begitu, ya. Jangan takut. Kalau jadi orang Islam itu jangan takut. Azzanallahu bil Islam, kami dimuliakan oleh Allah sebab Islam. Beliau melanjutkan, famahma talabnal izzah adallanallahu li ghairihi. Kok antum cari kesenangan, kok antum cari ketenangan, kok antum cari kebahagiaan di luar agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka yang ada malah celaka. Silahkan. Kalau mau cari kesenangan di luar agama Islam, pertamanya kayak senang, tapi nanti ke belakangnya adalah na'udzubillah min dzalik, kesengsaraan. Berapa banyak teman-teman yang bercerita di sini, dulu Allah berikan harta banyak, tapi kayak di lumpur nggak ada kesenangan. Tapi ketika hidup dalam masjid, iktikaf selama 3 hari, yang dibicarakan kehebatan Allah, yang dibicarakan kehebatan Rasulullah, yang dibicarakan bagaimana pendapat-pendapatnya para ulama, di situ baru merasakan ketenangan. Kapan didapatkan? Ketika hati senantiasa menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kembali lagi kepada para sahabat. 85% saya punya kitab namanya Hilyatul Aulia. Itu rata-rata mas sahabat tuh miskin. Tapi apakah mereka merasakan susah? Tidak sama sekali. Mereka justru malah tenang, mereka justru malah senang selagi mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka pasti balasan pertama di dunia Allah akan berikan tenang dalam hatinya, senang dalam hidupnya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau pengen cari senang itu. Duduk dalam talim tenang, duduk dalam talim senang. Nabi mengatakan, matazal, bagaimana ayat hadisnya itu? Barang siapa yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesenangan. Senang. Duduk dalam majelis ilmu harus senang. Merasakan tenang nggak di sini? Ada di sini yang masih gundah? Biasanya kalau udah gundah itu lama nggak duduk dalam majelis ilmu itu?
baru pusing, aduh. Nanti giliran udah pusing banget baru kesini lagi. Masih mending lah Mas ya, aman. Ya, orang kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hidupnya senantiasa dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tuh, hakikat betul. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, kalau satu kampung amanu, mereka beriman. Kalau satu kampung beriman, lafatahna, pakai lam taukid. Ya, lamnya lam taukid, lafatahna alaihim, maka aku akan bukakan kepada mereka pintu keberkahan. Kenapa sekarang kita hidup kayak nggak berkah? Karena kita imannya masih belum sempurna. Kenapa hidup kita susah? Karena kita belum punya keyakinan yang betul kepada Allah. Kenapa hidup kita sengsara? Karena mengerjakan sunnah Nabi masih cari yang enak-enak. Masya Allah. Padahal Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku. Jadi syarat ingin mendapatkan kebahagiaan harus mengikuti cara Nabi. Harus berpegang teguh dengan caranya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Siapa yang mengaku beriman kepada aku, maka dia wajib beriman kepada Rasulullah. Jadi, ada dua kalimat syahadat. Pertama, la ilaha illallah. Ini hakikat iman. Maknanya bagaimana? Keluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati kita. Yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memelihara Allah, yang menjaga Allah. Kalau kita senantiasa ulang-ulang nih kebesaran Allah, Imam Syafi'i mengatakan, idza taqarraral 'abdu fi 'azamatillah ma'asau alaihi. Kalau orang itu senantiasa bicarakan Allah, 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 maka dengan barokahnya ya pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan dia dari maksiat. Tapi kalau nggak bicarakan kehebatan Allah, bicarakannya kehebatan makhluknya Allah, maka nanti yang masuk dalam hati bagaimana besarnya makhluk, bukan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat la ilaha illallah itu hakikat iman. Muhammadur Rasulullah adalah praktek iman. Jadi untuk mendapatkan keyakinan terhadap kalimat tersebut, maka wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, wajib mengikuti caranya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi memperbaiki para sahabat? Bagaimana caranya Nabi bermuamalah? Bagaimana caranya Nabi bermuasyarah? Maka itu dibahas oleh para ulama. Sering saya sampaikan di sini, Syekh Al-Barjanji beliau mengatakan, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Beruntunglah orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak maksud tujuan hidupnya. Siapa yang beruntung? Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai maksud tujuan hidupnya. Bagaimana nih caranya? Ya kita harus mengikuti cara Nabi 24 jam. Nabi berjalan bagaimana? Wah, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Berjalannya Nabi itu menundukkan pandangan. Kalau ada orang yang jahil kepadanya, maka beliau doakan. Ini ada orang jahil sama kita, balas lagi kita jahilin. Ada orang ngatain kita, kita katain lagi. Nah, kalau ada orang jahat sama kita, kita jahatin lagi. Apa bedanya kita sama mereka? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Rasulullah SAW diceritakan dalam beberapa riwayat hadis, hampir 90,9%
Orang-orang masuk Islam sebab akhlaknya Nabi. Sebab akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, tunjukkan kepada kami bagaimana akhlaknya Rasulullah." Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi kalau kamu pengen tahu, bacalah Al-Qur'an. Semua sifat-sifat kebaikan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih setiap mau berangkat sholat, ada seorang kafir Yahudi sudah tua, gak senang sama Nabi. Kalau beliau sholat tuh selalu ngumpulkan ludah dulu. Nih waktu sholat tiba datang, nih waktu sholat datang nih, Muhammad pasti lewat sini nih, dia kumpulin ludah tuh. Nanti giliran Rasulullah lewat baru wah diludahin. Alhamdulillah kata Nabi. Wah gimana itu? Alhamdulillah. Hari kedua sama, hari terus begitu. Masya Allah. Kemudian beberapa hari itu si Yahudi tadi nggak ada. Si Yahudi tadi nggak ada, Masya Allah. Tiba-tiba Rasulullah tanya sama tetangganya, mana nih si Yahudi ini nih? Kemana ini? Oh lagi sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau jenguk. Orang yang pertama kali menjenguk adalah orang yang paling disakiti. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kalau diceritakan dalam hadits itu sahabat tuh nenek-nenek ya kalau nggak salah ya. Nenek-nenek tua Yahudi benci sama Nabi. Rasulullah datang, apa kabar? Jangan Muhammad, ya Muhammad, demi Lata dan Uzza, jangan bunuh saya katanya. Rasulullah kasih jeruk, bahkan dibukakan jeruknya itu dikasih, langsung disuapin. Langsung si nenek itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itu akhlaknya Rasulullah itu seperti itu. Ya. Ketika orang-orang Taif semuanya mencela beliau, hampir membunuh beliau, menyakiti beliau, malaikat pun kata para ulama tuh keselnya udah parah itu. Kalah sabarnya malaikat sama sabarnya Rasulullah itu. Malaikat-malaikat turun datang ke hadapan Nabi, ya Muhammad, izinkan aku untuk membawa ini gunung biar ditumpahin ke orang-orang Taif. Apa jawaban Nabi? Jangan. Mereka belum paham. Mungkin nanti anak cucu mereka akan paham. Kebayang nggak sama kita itu? Bahkan setelah beliau sampai Hijr Ismail, beliau malah menyerahkan dirinya sendiri. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, ini salah saya. Coba, ini salah saya. Mereka belum paham karena saya belum datang kepada mereka tiap hari. Masya Allah. Mereka benci sama saya karena akhlak saya buruk terhadap mereka. Masih menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kata para ulama, orang yang hebat itu walaupun dia benar, ngerasa salah aja udah. Ini kadang-kadang kita udah masalah, merasa benar. Pokoknya bagaimana dia kalah aja udah. Berani mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk apa? Mengalahkan dia. Nggak ada manfaatnya juga kayak gitu. Ya kan, cuman pengen senang doang itu. Menang gua, cuman gitu doang, dunia doang. Nanti setelah itu orang-orang udah lupa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan dalam keadaan payah, baju yang putih jadi warna merah, Masya Allah, kakinya luka, mukanya luka yang mulia. Beliau mengatakan, illam takun alayya ghadabi fala ubali, ya Allah. Jangan kau azab mereka nggak paham ya Allah. Mereka nggak paham ya Allah. Ini salah saya ya Allah. Yang penting engkau ridho kepada saya ya Allah. Coba. Itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa Mas, Qarun kan sepupunya Nabi Musa, Qarun. Nabi Musa ini emang Nabi paling keras. Tapi jasa besar kepada kita. Kalau nggak ada Nabi Musa nggak berani komentar ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, mungkin hari ini kita sholat masih 50 waktu. Makanya itu di Al-Quran tuh kalau baca tuh cerita, pasti banyak cerita Nabi Musa ya, dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu
Ya, dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas rata-rata menceritakan Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah muliakan Nabi Musa. Sehingga para ulama sepakat, Imam Bukhari mengatakan ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, Nabi termulia setelah Rasulullah adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Qarun laknatullah alaihi dalam riwayat, tadinya dia orang beriman. Iya, dekat sama Nabi Musa, hari-hari sama Nabi Musa. Hidupnya miskin sekali hidupnya. Dia bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, bisa nggak doa sama Allah biar aku dijadikan kaya? Oh, gampang itu. Dia udah berjanji, nanti kalau saya kaya, saya akan sedekah, saya akan zakat, saya akan berikan. Kalau sekarang ya 2,5% dari harta saya buat mereka yang miskin. Doakan. Ya namanya Nabi Musa yang doa, ya pasti makbul. Nabi Musa apa? Gelarnya? Kalimullah. Apa artinya? Nabi yang langsung bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Nah, jadi Nabi Musa itu kalimullah, senantiasa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya sepupu nih Qarun namanya, ya Allah. Dia minta kaya, ya Allah kayakan dia. Seketika kaya langsung. Itu saking kayanya Qarun laknatullah alaih, sampai-sampai kuncinya itu dibawa oleh 7 ekor unta tuh nggak kuat unta itu. Giliran udah kaya, Nabi Musa datang, Qarun mana janjinya? Dia bilang, Qarun kan cerdas juga, intelektual juga dia hidup tuh, pintar dia tuh dalam riwayat, dalam tafsir dia pintar. Dia bilang apa? Saya tuh kaya sebab kerja saya loh Musa, bukan karena doa kamu. Mulai kesel Nabi Musa nih. Angel kalau gini nih. Saya tuh kaya karena saya kerja tiap hari. Orang-orang miskin tuh karena mereka nggak mau kerja katanya. Mereka nggak punya kecerdasan. Sehingga menggantungkan kekayaannya dengan menggantungkan kebahagiaannya karena kekayaannya. Sayyidina Ali mengatakan wa man i'tamada ala mallihi qalla. Siapa yang menggantungkan kebahagiaan karena hartanya, yang menjadikan susah pertama kali hidupnya adalah hartanya dia. Harta yang dia punya. Datang hari kedua, wahai Qarun, zakat? Enggak, saya nggak mau zakat. Enak aja zakat. Capek-capek gua ngumpulin harta, dibagi-bagiin lagi. Udah, nggak pakai panjang lebar tuh Nabi Musa. Ya Allah, tenggelamkan Qarun ya Allah. Tenggelam tuh segini mas, apa namanya nih? Betis dulu. Mau tobat nggak? Enggak. Langsung kata Nabi Musa, ya Allah tenggelamkan lagi ya Allah. Langsung masuk tuh sama harta-hartanya seperut. Terus sampai tenggelam sampai akhirnya tuh harta Qarun dengan hartanya tuh tenggelam sampai sekarang itu. Makanya ada sebutan namanya harta Qarun itu. Kalau saya dapat harta Qarun nggak mau lah, bekas Qarun. Nauzubillah. Nggak tahu. Bekas Qarun. Ngapain yang ngambil harta milik orang lain? Nauzubillah min zalik. Nabi Musa tuh masih ada kesel. Kesel. Nabi Musa pernah difitnah, ditampol orang Kipti sampai mati. Gara-gara difitnah ente fitnah anak ya kan, tampol langsung mati. Rasulullah difitnah, bahkan pernah satu masa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala difitnah berzina. 30 hari full Nabi diam. Nabi nggak berkomentar apa-apa, tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, saya yakin istri saya nggak berzina, nggak mungkin. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah kamu berzina wahai Aisyah? Tidak, demi Allah tidak. Kenapa Rasulullah belum memberikan keputusan ini? Tunggu malaikat Jibril datang. 30 hari mas, Sayyidah Aisyah nggak pulang, nggak keluar rumah. Nabi ketika mau berangkat ke masjid, wah katanya Nabi, tapi punya istri tukang zina. Coba kalau kita udah kita sahabat itu, demi Allah istri gua nggak zina, mungkin kita bisa keluar dari kota kita, dari tempat tinggal kita. Tapi Nabi, Masya Allah, sadar, paham, ya Allah, doa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat dalam Al-Quran yang mensucikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena yakin Sayyidah Aisyah tidak berzina. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sangat mulia sekali.
Ada seorang ulama mengatakan katfahu qad alata kauman idza jalasu ingdal wiladati sif yadhabi muhtatanin. Dengan kaum yang duduk lebih tinggi bahunya seperti yang sudah dikhitan waktu lahirnya. Rasulullah itu, Nabi itu kalau duduk kayak gini, maka pundak beliau jauh lebih tinggi daripada pundak-pundak yang lain. Kalau beliau berjalan, ya, kalau beliau berjalan dengan orang yang tinggi, maka beliau lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Mohon maaf sekali kalau beliau berjalan dengan orang yang rendah, orang yang pendek, beliau tidak terlampau tinggi daripada orang yang pendek. Kayak ada pernya Rasulullah itu. Sehingga ada seorang sahabat, beliau bersyair, ala ajmala minka ma lam taraqattu aini wa ahsana minka ma lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ala ajmala minka ma lam taraqattu aini, tidak ada mata yang paling indah memandang pandangannya melainkan memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu nabi yang tampan. Ya, sehingga wanita-wanita Mesir tuh dijejerkan, suruh pegang apel sama pisau. Ketika mereka melihat ketampanannya Nabi Yusuf, maka tidak sadarkan diri, tangan-tangan mereka terputus karena melihat ketampanannya Nabi Yusuf. Tetapi ada orang yang lebih tampan daripada tampannya Nabi Yusuf. Orang-orang mengatakan ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Asli Yusuf ini bukan manusia. Yusuf ini malaikat yang Allah ciptakan ini. Tampannya di atas rata-rata tampannya manusia. Ternyata ada lagi yang lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti bulan purnama. Tidak ada orang yang berani melihat wajah Nabi langsung ketika dipanggil. Misalnya, Mas Ridho, kata Rasulullah, enggak berani ngelihat, saking tampannya. Cahayanya itu luar biasa Rasulullah itu. Jadi para sahabat bisa melihat Nabi itu ketika kapan? Ya ketika di majelis. Ketika di majelis. Wa ahsana minka ma lam talidin nisa. Wanita terbaik adalah Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena beliau adalah yang melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam kitab Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau banyak sekali melihat kejadian-kejadian aneh. Beliau melihat dari atas atap rumahnya itu terbuka sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini? Hari apa ini? Kemudian bayi yang ada di samping beliau ketika keluar, jadi perhatikan ya, tidak ada nabi yang keluar dari rahim. Sepakat ulama. Kalau ada orang bilang nabi keluar dari rahim, maka seketika itu bisa jadi kufur. Kenapa? Karena nabi mulia. Nggak mungkin dong orang mulia keluar dari tempat yang hina. Kan itu hina. Itu kan hina sekali. Nggak mungkin ada. Imam Malik mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ada nabi dilahirkan dari kemaluan ibunya, saat itu kalau dia nggak tobat dia murtad. Jadi para nabi itu semua diangkat dari sini nih, dari perut sebelah kanan, dari sini nih. Diceritakan ya kayak disesar gitu, diangkat. Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha itu bidannya tuh 4. Pertama, Imra'atu Fir'aun. Siapa namanya? Asiyah. Asiyah Imra'atu Fir'aun. Yang kedua, Sayyidah Saroh. Siapa Sayyidah Saroh itu? Istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Yang ketiga, Sayyidatul Hawa, neneknya kita. Istrinya Nabi Adam. Yang keempat, Maryam Al-Batul, anaknya Imron dari Sayyidah Hana. Jadi Sayyidah Hana menikah dengan Imron. Imron punya sepupu Nabi Zakaria. Sayyidah Hana melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Isa. Makanya ada amalan dari guru saya ini.
saya dapat ijazahnya begini. Kalau pengen cepet dapat kandungan atau pengen gampang melahirkan, maka ada amalannya, bacanya gini, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Isa ayyuhal maulud biqudratillahi ta'ala. Itu buat para wanita tuh. Nanti dibaca itu kalau misalnya pengen punya anak atau pengen melahirkannya gampang, baca itu. Masya Allah, nanti Allah gampangkan itu. Kemudian lahir, Sayyidah Aminah bingung. Siapa antum semua ini siapa? Jangan takut. Kata Imra'atu Fir'aun, aku adalah wanita yang nanti akan menjadi istrinya Rasulullah dalam surga. Jadi istrinya Rasul dalam surga itu nanti dua yang menikah, yang nanti Allah nikahkan langsung di surga. Pertama Asiyah Imra'atu Fir'aun, yang kedua Sayyidah Maryam. Mudah-mudahan kita dapat undangannya. Amin amin. Ntar kalau Mas Ridho lihat Adam nggak? Kok nggak ada sih di undangan Rasulullah nikah? Mungkin ke sebelah kali. Panggil. Oh jadi panitia ya? Panitianya nggak Adam juga kali. Ada orang-orang yang mulia. Jadi nanti istrinya Rasulullah, ya Rasulullah nanti menikah di surga dengan dua wanita suci. Siapa? Pertama Asiyah Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi hebatnya Imra'atu Fir'aun itu, Asiyah itu, walaupun beliau menikah dengan orang yang paling dilaknat Allah di dunia ini, beliau dalam hidupnya selama nikah dengan Fir'aun nggak pernah dipegang, nggak pernah disentuh, karena Fir'aun takut. Ya, jadi hancurnya laki-laki itu saat takut sama wanita. Nabi mengatakan halakatir rijal hina ta'atin nisa. Rumah tangga tuh bisa berantakan kalau udah suami taat sama istrinya. Hati-hati nih. Mah, nggak ada. Wah, udah kacau tuh. Mau keluar 3 hari boleh. Enggak. Apaan sih? Wah, hati-hati tuh Bang itu kayak gitu tuh. Alasannya nanti istrinya lagi ya. Ini hati-hati nih. Udah kemarin disampaikan oleh Ustaz Iqbal tuh. Jadi runtuhnya umat Islam ini ya karena laki-lakinya takut kepada wanita-wanitanya. Nabi mengatakan halakatir rijal hina ta'atin nisa. Fir'aun itu ditakuti di luar itu, tapi kalau di rumah jadi kucing dia. Takut dia sama istrinya dia. Makanya kalau dia mau megang tangan istrinya, nggak ada, apaan megang saya. Wah. Kalau seandainya, ya dalam riwayat itu diceritakan, kalau seandainya Fir'aun pengen bersetubuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, menyembunyikan Sayyidah Asiyah, kemudian diganti oleh iblis laknatullah alaih. Fir'aun tuh hidup nggak pernah buang air besar, jadi perutnya tuh, kotoran semua dia. Fir'aun tuh nggak pernah sakit. Jadi orang tuh kalau nggak sakit harusnya sedih. Ini kenapa ini nggak sakit-sakit ini? Takut-takut kayak Fir'aun ini. Nabi mengatakan, idza habballahu 'abdan ibtalahu. Allah tuh kalau sayang sama hambanya maka dikasih sakit. Ya, Nabi Muhammad SAW itu senantiasa datang penyakit pusing, batuk, Nabi itu panas, meriang. Ini kita nggak sakit-sakit nih. Gua mah nggak pernah sakit, alhamdulillah ya. Nggak pernah sakit, alhamdulillah. Harusnya nyesel kita kalau nggak sakit itu, ya. Barang siapa yang sakit dan dia sabar, maka tempatnya adalah surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Aminah bertanya kepada 4 wanita tadi, "Siapa antum nih, siapa?" Tenang. Sayyidah Hawa bilang, "Saya ini Hawa. Saya ini Imra'atu Fir'aun, nanti saya akan menjadi istrinya, anak ibu di surganya Allah Subhanahu wa taala." Kaget. Berarti antum nih Sayyidah Asiyah? Ya, Imra'atu Fir'aun. Kemudian antum nih siapa? Saya Maryam Al-Batul. Ya, ibundanya Sayyidina Isa. Ini siapa ini? Saya ini nenek kamu, Sayyidatina Sarah. Masya Allah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi Muhammad itu diciptakan bebas dari segala penyakit. Nggak ada cacatnya Rasulullah itu. Nggak ada cacatnya sama sekali. Sempurna semuanya. Sehingga penyair tadi melanjutkannya, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan Rasulullah yang minta, ya Allah, kalau pengen jadiin tangan saya harus yang seperti ini, begini bentuknya. Jadi memang
Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita nih punya nabi mulia. Ya, masuk surga kita tuh bukan karena amal kita. Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala tuh karena yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna hadhihi ummatun marhumatun laisa laha adabun fid dunya wala adabun fil akhirah. Umatku ini, kata Nabi, umat yang paling dicintai, paling disayangi oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Umatku kalau berdosa maka dia tidak langsung diazab oleh Allah. Kapan diazabnya? Kalau seandainya dia berdosa tidak taubat, diazabnya nanti kalau sudah masuk kubur. Kalau umat-umat terdahulu maksiat langsung mukanya jadi kera. Kira datang ke sini, kalau umat ini diazab langsung jadi kera, jadi segala macam ini, kayaknya di sini mukanya aneh semua kalau gitu. Kenapa? Udah enak Mas ya? Adam mana? Adam. Aneh mukanya aneh. Mukanya aneh, Masya Allah. Laisalah adabun fid dunya. Umatku ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan oleh dalam beberapa riwayat itu, umat ini kalau maksiat, ya, malaikat pencatat keburukan tuh nggak catat dulu. Sampai kapan? Ada yang mengatakan 10 jam, ada yang mengatakan 24 jam. Sampai dia maksiat di waktu yang sama gitu. Contoh misalnya ada orang maksiat jam 12, ditunggu dulu tuh sampai jam 12 lagi. Kalau seandainya dia nggak tobat baru, ya Allah, kenapa sih kamu nggak tobat? Mohon maaf ya, saya catat keburukan kamu. Tapi kalau jam 12 maksiat, jam 12 malam dia maksiat, jam 2:30 dia bangun, sholat tahajud, tobat, udah nggak ada dosa. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, at-taib minadz dzambi kama la dzambalahu. Umatku ini kalau taubat dari dosanya maka seperti orang yang nggak punya dosa. Makanya Mas Ridho dulu pernah tanya, Tat, dulu saya melakukan misalnya ada orang dosa, terus taubat, apakah hari kiamat dosa itu ada? Nggak ada, udah aman pokoknya. Tapi jangan punya pikiran, wah habis maksiat lah gua, nanti taubat, wah maksiat. Enggak gitu ya, Aska. Nggak boleh, harus taubat, harus taubat. La ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat dikatakan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradilluhu fi syamsi dhufatani. Tidak tidur hatinya walau tidur matanya, tak tampak bayangannya walau tersorot oleh matahari. Nabi itu Mas kalau jalan di tengah padang pasir bayangannya nggak kelihatan. Kenapa? Allah berfirman, aku nggak mau bayangan hambaku yang dicintai kok ada di bawah. Kalau kita di bayangan tuh bisa diinjak, bisa megang, diinjak sama Bang Andi. Rasulullah enggak. Maka Muhammadur Rasulullah, tidak ada jalan untuk menuju kesenangan melainkan kita mengikuti caranya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi sih caranya Nabi itu, akhlaknya Nabi itu apalagi? Di antaranya adalah jaga akhlak yang baik. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Iqbal, akhlak yang sempurna itu bagaimana? Yang pertama, dia harus baik kepada keluarganya. Ada orang baik di luar, tapi sama keluarganya nggak baik, maka dia orang yang paling jahat. Sama teman-temannya dia royal, giliran sama istrinya dia pelit, maka dia orang yang paling bakhil. Al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, qaribum minan nar. Bakhil itu jauh, dekat dari api neraka, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bakhil ba'id minallah, jauh dari Allah, ya. Ba'id minan nas, jauh dari manusia, qaribum minan nar, dan dekat dengan api neraka jahannam. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ada sahabat punya anak 10. Ya, ada sahabat punya anak 10, diceritakan juga dalam Fadilah Amal itu. Nabi tanya, kamu punya anak berapa? 10. Kemudian dalam satu hari berapa kali kamu cium mereka? Saya nggak cium. Nabi marah. Jadi Nabi marah sama orang tua yang satu hari nggak cium anak dan istrinya. Awas, hati-hati. Hari ini udah cium mami Mas? Ya. Alhamdulillah. Bang Andi udah cium? Nih, alhamdulillah. Bang Sangun? Tadi yang itu mana?
Mbak Vina, udah dicium hari ini sama Bang Arif? La ilaha illallah. Ya. Khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli, kata Nabi. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jangan sampai kita baik kepada orang lain tapi sama keluarga nggak baik. Suka banyak yang kayak gitu tuh. Lebih mementingkan orang lain daripada keluarganya sendiri. Makanya saya salut kemarin tuh. Pas kita mau berangkat hari Rabu itu, hari Selasa ya. Mas Ridho yang ngebisikin saya, Tat, Mikolas ulang tahun. Oh, mantap. Silakan. Berarti kita undur berangkat. Terus besoknya lagi bilang lagi sama saya, Tat, aku mau khidmat ibu. Oh, berarti kita undur lagi hari Kamis. Ternyata hari Kamis ibu ngajakin ke Dufan ya, Mas ya. Tat, gimana kalau diundur lagi? Siap, Mas. Yang penting antum khidmat sama orang tua. Itu namanya orang the best kalau gitu. Ini kadang-kadang kita orang tua sendiri nggak kita pikirkan, nauzubillah, ya kan? Orang tua kita tuh capek melahirkan kita, ya membimbing kita, mendidik kita. Kenapa sekarang udah gede kita titipin anak kita buat diurusin sama mereka lagi? Alasannya kerja lagi. Bu, ini anak apa cucu-cucu? Orang tuanya kemana? Kerja. Innalillahi. Ibu udah capek ngurusin kita 20 tahun, ditambah lagi ngurusin anak kita. Udah gitu dia jajan gak dikasih duit lagi. Anak durhaka kalau gitu tuh. Nyungsep itu. Ini bukan dari Rasulullah, tapi ini perkataan Habib Umar bin Hafid rahmatullah alaih di Yaman. Beliau mengatakan siapa yang menjadikan orang tuanya raja, maka rizkinya akan seperti raja. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu, maka rizkinya juga kayak pembantu dah. Hati-hati. Kan kita, makanya Nabi mengatakan menjelang hari kiamat ada budak melahirkan tuannya. Itu ternyata budak melahirkan tuannya adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di antaranya kata para ulama, kita punya anak, kita titipin sama orang tua kita, terus kita nggak ngopenin lagi. Urusannya kerja dunia lah, apa segala macem. Ya walaupun orang tua kita pasti dia ikhlas, namanya cucu. Cuman kita sendiri harus sadar, harus mikir. Nanti kata Rasulullah, saya ulangi, menjelang hari kiamat, budak-budak melahirkan tuannya. Oh, ternyata sekarang banyak. Anaknya pergi kerja, bahkan anaknya, cucunya itu dititipin ke Jawa. Biar bapak ibunya tinggal di Jakarta aman kerjanya. Udah gitu setiap bulan kagak dikirimin uang lagi. Nauzubillah, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal indallah?" Amal manakah yang paling utama di hadapan Allah? Nabi mengatakan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Summaman ummuk. Siapa ya Rasulullah? Yang pertama, ibu. Summaman ummuk. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Summaman ummuk. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Summaman abaka. Baru yang keempat, bapak. Allah puji para wanita ketika melahirkan dalam Al-Quran. 9 bulan 10 hari dia merasakan lelah, capek. Tapi apakah pernah ibu kita ngeluh sama kita? Bahkan dari sebelum belum jadi anak aja, sehat-sehat ya nak. Padahal baru 2 bulan. Bener nggak? Udah diajak ngomong. Bener nggak? Sehat-sehat ya Utun. Kalau orang Sunda Utun namanya. Sehat-sehat ya Utun. Masya Allah sehat-sehat. Mudah-mudahan sempurna semuanya. Nanti kalau udah umur 6 bulan, 4 bulan ada tasyakuran. Karena 4 bulan itu mulai ruh ditiupkan. Mau laki mau perempuan di masa 4 bulan itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Ditiupkan dia nanti umurnya berapa tahun, meninggalnya di mana, hidupnya bahagia atau sengsara, ditiupkan. Mudah-mudahan kamu jadi anak pinter ya. Kan diajak ngobrol terus sama ibunya. Nanti umur 9 bulan baru ibu merasakan payah melahirkan, Masya Allah. Sehingga Abu Hasan Al-Basri beliau mengatakan ketika beliau ibunya meninggal, beliau menangis Masya Allah. Menangis yang gak karuan. Sampai-sampai santrinya mengatakan, Syekh antum ini ulama besar. Kenapa antum ini menangis? Apakah antum gak ridho dengan wafatnya ibumu? Bukan karena wafatnya ibuku. Kenapa? Hari ini surga buatku sudah tertutup melalui pintu ibu. Beruntung nih teman-teman yang masih punya ibu. Sayangi mereka, hormati mereka, doakan mereka.
Paling enggak sehari sekali telepon kalau yang jauh. Terus bagaimana cara bakti kita kepada ibu kita, orang tua kita yang sudah nggak ada? Doakan. Kalau sedekah, sebut namanya. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini sampai kepada ibu saya. Idza mata ibnu adam inqatat amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amal kecuali 3. Pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Beruntung teman-teman yang menginfakkan harta untuk masjid. Selama masjid itu jadi, maka pahala akan terus sampai kepada kita. Tanpa mengurangi sedikit pun. Walaupun kita dalam kubur, tiba-tiba datang lagi makanan, datang lagi paket, terus angin-angin dari surga. Dari siapa nih? Dulu antum ngasih kotak amal 2000 di Masjid Sentul. Masjid Sentul masih berdiri sampai sekarang. Banyak yang sholat. Oh, barokah dari situ ternyata. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Makanya harapan saya tuh, Masya Allah, teman-teman yang ngaji di sini, amalkan apa yang disampaikan. Silahkan diamalkan ya, karena apa yang saya sampaikan di sini kitabnya jelas, sanadnya jelas sampai Rasulullah. Silahkan diamalkan, karena harapan saya satu, bukan doa dari teman-teman, tapi ilmu yang telah disampaikan di sini. Saya sudah meninggal dunia, tiba-tiba Mas Ridho masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri, melangkahkan kaki kirinya dulu, maka walaupun ya, Masya Allah seperti itu, tiba-tiba malaikat datang, Pak Muhtadudin ada paket. Apa ini? Makanan. Dari siapa? Dari Mas Ridho. Kenapa dia? Dia masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Oh, waktu itu dia ngaji gara-gara ngaji. Beruntung, maka beruntung. Yang ketiga, awwaladin solihin yad'u lahu, anak yang berdoa untuk orang tuanya. Ya, anak yang berdoa untuk orang tuanya. Maka beruntunglah orang tua yang menjadikan anaknya menjadi ahli la ilaha illallah. Ada cerita dalam hadis, dikatakan dalam hadis Muslim, ada seorang ayah, antara dia dengan surga segini Mas jaraknya nih, dekat nggak? Udah tinggal selangkah. Tiba-tiba kata ada dari, tunggu. Ya Allah, tunggu dulu ya Allah. Keep ya Allah, keep. Ini dalam hadis Muslim. Kenapa? Kamu kenal sama dia? Kenal. Kamu kenal sama dia? Kenal. Ini bapak saya. Oh. Kenapa kamu nggak nyuruh dia masuk ke dalam surga? Memberhentikan dia masuk ke dalam surga. Ya Allah, dulu waktu sholat subuh dia nggak ngebangunin saya. Gara-gara itu. Alasannya apa? Dia capek ya Allah pulang kerja. Kamu lebih rela ya, lebih sayang sama anakmu yang baru pulang kerja daripada kamu nggak bangunin sholat subuh. Padahal orang tua yang membiarkan, siapapun yang membiarkan anaknya, istrinya nggak mengamalkan agama, apalagi sholat, maka sama saja kata bapaknya, udah runtuhin aja tuh agama tuh, runtuhin aja agama. Orang kalau kata Tengku Zulkarnain, ya Allah yarham, orang tua yang membiarkan anaknya nggak sholat, na'udzubillah min zalik, maka orang tua tersebut dapat dosa besar. Kenapa? Karena dia rela tiang agama yang ada dalam hati anaknya runtuh. Orang tuh kalau main-main sama sholat, bisa jadi waliya'udzubillah min zalik, bisa jadi kufur. Bisa murtad itu, rata-rata murtad, na'udzubillah. Jadi kalau kita punya anak tuh bangunin, sholat, jangan sampai nggak sholat. Alasannya Pak Haji mana anak? Aduh, capek Pak Ustadz, pulangnya jam 2:30 subuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, karena di hadapan Allah kita nanti akan jadi musuh. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kata Allah, kalian tuh musuh di hadapanku kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan marah kalau setiap Senin dari mulai hari Ahad sudah ada tulisan, ayo ngelis, cepat ngelis. Buat ngaji. Orang yang sahabat yang baik adalah sahabat yang membawa kita kepada jalan yang benar. Masya Allah. Kalau urusan dunia pengennya buru-buru, urusan akhirat yang betulan nyata malah nggak pengen buru-buru. Masya Allah. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan akhirat. Karena dunia buat ditinggal, akhirat buat kita datangi. Insyaallah ya. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam agama ini. Jangan sampai nggak sungguh-sungguh. Kemudian
Di antara cara ikut Nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah kalau dirinya dihina. Tapi kalau sudah agama yang dihina, maka Nabi orang yang pertama kali. Ya, sekarang kita udahlah biarin lah urusan itu mah, biarin aja. Bukan urusan kita, jangan. Buya Hamka mengatakan orang yang agamanya kalau dihina diam aja, ganti. Ya, ganti sarungnya dengan mau kena. Mendingan mati aja udah. Kalau agama sudah dihina, kita harus orang yang paling depan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang menyakiti Rasulullah, dia orang pertama kali akan memenggal lehernya. Ada seorang orang munafik datang ke Rasulullah, Mas. Orang munafik datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong bagi nih, saya dapat harta ghanimah. Kemudian dibagi, dia bilang, engkau ini nggak adil. Datang ke Sayyidina Umar. Wahai Umar, tolong bagi nih harta ghanimah saya ini. Harta ghanimah yang Nabi berikan ini nggak adil kayaknya. Oh tunggu, kata Sayyidina Umar. Rasulullah nggak adil. Oh tunggu. Beliau datang, beliau ke dalam kamar. Pas keluar, nih adil. Dipenggal leher orang itu. Kalau Nabi dia bilang nggak adil, siapa yang adil di dunia ini? Begitu harusnya. Ini kita Nabi dihina diem aja, agama dihina diem aja. Oke, kita nggak punya kekuasaan. Paling nggak antum berdoa. Dalam sholat ada doa kunut, ada doa nazilah, kunut nazilah. Doalah dalam sholat, Masya Allah, ya Allah agama saya telah dihina, ya Allah. Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan siapa yang ketika agamanya dihina kok dia diam aja, maka dia telah dalam kemurtatan. Hati-hati. Jadi kita ini ya boleh marah, ya, tapi marah ketika kapan? Ketika agama kita dihina. Kalau urusan pribadi nggak usah marah lah. Nggak usah marah, ya kita tenang, jaga emosional kita, emosi kita jaga, bismillah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan surga untuk orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya. Ya. Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang punya badan besar kayak Bang Sam'un, bukan. Bukan orang yang bisa ngangkat 100 kilo, bukan. Bukan orang yang badannya besar, bisa ngangkat mobil sendiri, bukan. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya, padahal dia bisa marah. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qadima ghaidan wa huwa qadirun ala ayyung fidahu. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya sementara dia mampu untuk marah, da'ahullahu ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan manggil pada hari kiamat di hadapan makhluknya Allah, hatta yuhayyirahu minal huril ain ma syaa. Sampai Allah berfirman, kamu dulu bisa ngejaga amarah kamu, sekarang kamu tinggal pilih bidadari yang mana yang kamu suka. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, Mas Ridho, katanya Allah. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu nih bisa nahan emosi kamu, bisa nahan marah kamu. Kata Allah di hadapan makhluknya Allah. Dari mulai Nabi Adam menyaksikan sampai bayi yang terakhir. Siapa tuh? Umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad. Kenapa dia? Dia dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Suruh pilih bidadari yang dia suka. Kenapa sebabnya? Karena nabinya telah mengatakan siapa orang yang bisa menahan amarahnya saat di waktu dia marah, maka Allah akan berikan bonus kepadanya, pilih bidadari yang dia suka. Berarti kalau sudah disuruh pilih bidadari berarti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh marah, tapi ketika agama dihinakan. Insyaallah ya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, surga bagimu. Astagfirullah. Jadi kalau pas marah itu pertama harus duduk. Wudu dulu ya, wudu. Duduk. Habis duduk, tidur miring. Masih marah juga, berwudu. Masih marah juga, sholat. Masih marah juga, udah keluar. Jauh. Apalagi kalau sama istri, ya kan kita namanya rumah tangga, ya kan kadang-kadang ada
ya yang tidak sepaham, ya kan, tidak sependapat. Kalau lagi marah ya pandang aja kebaikan dia. Kamu ini cantik banget sih kalau lagi marah. Iya, Masya Allah. Saya, ini nanti nggak usah dimasukin ke ini, nanti dipotong aja ya. Jadi kan kita udah datang 2 hari ya ke rumah ya. Udah datang 2 hari ya ke rumah. Dari Wapsi, dari Bandung kemarin udah 2 hari ya. Tadi sebelum berangkat, istri saya bilang, hari ini Abi nggak bilang Umah cantik katanya. Ya Allah, masa sih mah? Benar nggak bilang Umah cantik? Oh, saya Saliman, Umah cantik. Ah, nggak asik lah disuruh katanya. Ini nggak apa-apa dimasukin. Nggak malu. Allah, hari ini kata istri saya tadi pas mau berangkat ke sini, hari ini Abi nggak bilang Umah cantik. Masa sih? Iya, ya udah Saliman pakai minyak wangi. Saliman tapi nggak kena ya. Saliman, Umah cantik saya bilang. Ah, nggak asik katanya. Oh, nanti berarti asiknya nanti. Mas. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Bilang cantik dong sama istrinya. Dia lagi marah bilang cantik ya, Masya Allah. Lihat kebaikan dia, nggak boleh lihat keburukannya ya. Lihat kebaikan istri. Alhamdulillah istri kita tuh mau sama kita. Iya. Kalau nggak ada istri kita mungkin nggak ada yang mau lagi sama kita. Bang Adam istighfar ya. Iya, makan kata Ustaz Iqbal kemarin dalam nasihatnya, kalau seandainya dulu istri kita di rumahnya dimanja dan orang tuanya ngasih pembantu sama dia, ketika nikah sama kita dia nggak bisa apa-apa, wajib buat suami carikan pembantu untuknya. Itu diceritakan karena saya Ustaz Iqbal kemarin tuh. Dalam fikih seperti itu. Ini istri, gimana sih udah nikah 2 tahun masih aja manja? Nggak boleh gitu. Ya Allah, sayangi dia insya Allah ya. Cium keningnya sambil baca sholawat, bacain alam nasro biar hatinya terbuka. Kalau udah hatinya terbuka, enak ngapa-ngapain juga. Iya nggak? Iya. Makanya kalau kata Ustadz Arifin Ilham, jadikan istri kita tuh pertama cintanya kepada Allah. Bukan cinta kepada kita, bukan. Cintanya Allah dulu. Nanti kalau dia sudah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang mau ngapa-ngapain, aman dah. Ibu-ibu mah nggak Allah. Masya Allah. La ilaha illallah. Insyaallah ya. Alhamdulillah kita masih berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, ini adalah hari yang luar biasa. Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ta'dilu saumun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. 1 hari puasa Arafah berarti tanggal hari Sabtu besok. Nah, itu dosanya setahun lalu diampuni, setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Puasa. Nih saya bacakan keutamaan hari Arafah nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau bertanya, su'ila Rasulullah, bertanya kepada Rasul an yaumi Arafah, mengenai hari Arafah. Qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyatal baqiyata rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa 1 hari di hari Arafah, 1 hari tok ya, di hari Arafah, hari Sabtu besok, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Kapan itu? Besok hari Sabtu. Ya, ada 3 keistimewaan pada bulan Zulhijjah. Pertama, pada bulan Zulhijjah ini, ya Allah, pertama pada bulan Zulhijjah ada Yaumu Arafah. Yaumu Arafata. Jadi pada bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini puncaknya haji di sini nih. Puncaknya haji, Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Yang dimaksud dengan haji itu ya Arafah itu. Ya. Barang siapa yang berdoa pada hari Arafah dari mulai malam berarti nanti Jumat malam tuh, ya.
orang-orang yang berada di Mekah mereka mengerjakan wukuf di Arafah, maka kita yang tidak berada di Mekah, yang tidak melaksanakan ibadah haji, usahakan kita wukuf juga. Kata para ulama ya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kita yang tidak melaksanakan haji usahakan wukuf juga. Kapan wukufnya itu? Mulai ba'da maghrib. Ya, ba'da maghrib hari Arafah, berarti Jumat besok. Jumat malam. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya wukuf di masjid saya ya Allah. Usahakan kalau bisa itikaf, sampai waktu subuh. Nah, karena nanti mereka semua wukuf di Arafah, kemudian sorenya mereka berangkat ke Muzdalifah ya untuk melaksanakan rukun yang lainnya. Jadi memang betul-betul luar biasa hari ini nih, hari Arafah. Hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selama 366 hari ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan, di sini dikatakan dalam kitab Al-Majrobeh, 1 hari di hari Zulhijjah ini, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu disamakan dengan 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan. Berarti kalau seandainya kita beramal sekarang nih, kita ngaji nih sekarang nih. Kan ini kan masih tanggal berapa Zulhijjah? 6 atau 5 ya? Hah? 5 Zulhijjah, maka kita sama dengan amal 1000 bulan. Ngaji seperti 1000 bulan. Masya Allah. Apalagi pas puncaknya ini hari Arafah nih. Karena di Indonesia Lebaran Idul Adhanya adalah tanggal hari Ahad besok, maka kita wajib ikut pemerintah. Ya, jangan ada yang berselisih. Pemerintah tuh udah menetapkan ru'yahnya, hilalnya. Kenapa beda dengan di Mekah? Ya beda lah. Ya, mataharinya juga berbeda, perputarannya berbeda, waktunya juga berbeda. Maka kita mengikuti ulama-ulama yang sudah mufakat yang ada di Indonesia. Wajib mengikuti atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang yang sempurna imannya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mengikuti pemerintahnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan bulan Zulhijjah pertama hari Arafah. Yang kedua ada Yaumul Aid atau Yaumun Nahri. Yaumul Aid, hari raya Idul Adha. Malamnya ada hadis. Barang man qala subhanallah wa bihamdihi salasumi'ati marratin. Barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi salasumarratin 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimina, wa ahdaha li amwatil muslimina, dan dihadiahkan kepada saudara muslim yang sudah meninggal dunia, dakhala fi kulli qabrin alfanurun. Setiap satu huruf yang dia baca itu membawa 1000 cahaya. Nah, jangan apa yang nggak diamalkan ini. Ya? Kapan ini waktunya? Waktunya malam takbiran. Takbiran dulu habis Isya, ya. Allahu Akbar, Allah, nanti pulang ke rumah masing-masing atau di masjid baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi sampai 300 kali. Kemudian setelah itu, ya Allah, saya hadiahkan tasbih yang saya baca ini untuk ibu saya, untuk bapak saya. Maka pada malam itu mayit akan membawa bermiliar-miliar kebaikan. Coba kita hitung. Sin, ba, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget ini pokoknya lah. Nabi mengatakan wahdaha li amwatil muslimina, dan dihadiahkan kepada saudara muslimnya. Apalagi anak doakan ibunya, anak doakan bapaknya, atau bapak doakan keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ya, dakhala fi kulli qabrin alfanurun. Maka kalimat setiap huruf yang di tasbih yang dia baca akan masuk ke dalam kubur dengan membawa 1000 nur cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan diamalkan ini. Rugi nih kalau nggak diamalkan ini. Takutnya tahun depan kita yang mati malah. Ya kan? Waduh, gara-gara kemarin nggak baca, akhirnya nggak ada yang ngasih hadiah juga ke kita. Kalau kita ngasih hadiah sekarang, nanti tahun depan kita mati, ada yang ngasih hadiah juga. Kan begitu, insya Allah ya. Maka di antara kemuliaannya bulan Zulhijjah yang kedua adalah Yaumul Aid atau Yaumun Nahri. Apa tuh Yaumun Nahri? Hari sembelih kurban. Nah, sembelih kurban. Nah, terus
Yang ketiga, ya dalam kitab Mukasyafah, yaitu ada ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik. Apa tuh ayyamut tasyrik? Hari makan. Ya, hari wajib makan. Hari wajib makan. Kapan mulainya tuh ayyamut tasyrik? Ya, kalau hari tasyriknya mulai tanggal 11, 12, 13. Mulai nggak boleh puasanya mulai tanggal 10. Tanggal 10 berarti mulai Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah. Ya. Jadi mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu kita nggak boleh puasa. Haram berpuasa. Nanti mulai tanggal 8, 9 disebut dengan Arafah, 8 disebut dengan Tarwiyah. Jadi puasanya mau kapan? Boleh, bebas antara 9 dengan 8 dengan 9. Tapi biasanya usahakan 2 hari. Jadi puasanya mulai Jumat dan Sabtu, ya. Pak Ustadz, ada nggak sih keutamaan Tarwiyahnya? Ada hadisnya. Gampang, ntar saya baca juga ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Masruqin annahu dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha yauma Arafata faqala usquni faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha ya gulam ya isqihi asalan summa qalat wa ma anta ya Masruq bisaim qala inni akhafu ay yakunu yaumal adha faqalat laisa dzalika inna ma Arafatu yaumi yu'rafu al imam wa yaumun nahri wa yaumu yanharul imam. Au ma sami'ta ya Masruq anna Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya hari-hari yang kita buat kebaikan pada bulan Zulhijjah dari mulai pertama sampai tanggal 10 itu dilipat gandakan kebaikan seperti 1000 hari, bukan bulan, 1000 hari. Ini juga di sini diambil ya tentang Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah itu kafaratun sanatan. Jadi puasa hari Tarwiyah dengan hari Arafah, Allah akan ampuni sanataini mutatabi'aini, 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau puasanya 8-9, dari 8-nya kita dapat 2 tahun yang lalu puasa apa? Ampunan dosa. Di tanggal 9-nya setahun lalu, setahun yang akan datang, berarti kita dapat ampunan 4 tahun. Diamalkan insya Allah ya. Nah, terus ini juga jangan sampai nggak diamalkan ini. Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa keutamaannya? Barang siapa yang baca kalimat tersebut pada malam takbiran, malam hari raya Id atau hari raya Idul Fitri, ya Idul Adha atau Idul Fitri, maka setiap huruf yang dia baca akan datang ke kuburan dengan membawa berapa? 1000 nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya Allah, kamu dapat dari mana ini? Dapat dari anak saya. Anak kamu mana? Wah, anaknya nggak ngaji, jadi nggak tahu ini. Rugi nih yang nggak ngaji malam ini nih, nggak dapat ini nih. Maka beruntung teman-teman di sini yang ngaji di sini nih. Kenapa? Dapat ilmu, dapat hadis baru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo, silakan. Tentang Idul Adha, tentang Zulhijjah boleh. Ayo, baik. Terima kasih. Mau bertanya tentang keutamaan sholat sunnah Idul Adha Zulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kalau puasanya tanggal 10 berarti dosa sebelum atau sesudah itu diampuni. Jadi yang poinnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bagaimana itu keutamaannya itu? Wah, keutamanya luar biasa sekali, Pak. Alhamdulillah banyak banget keutamaannya. Di sini nggak disebutkan, banyak sekali karena setiap kebaikan itu bernilai besar di Zulhijjah ini. Allah mengatakan wal fajri walayalin asyar. Demi fajar dan demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalaupun kita mengerjakan amal kebaikan apapun bentuknya, apalagi sholat, itu pasti pahalanya besar yang Allah berikan kepadanya, pasti pahalanya besar. Dan ada itu dalam kitab-kitab para ulama tuh ada, cuman saya nggak bawa kitabnya insya Allah, tapi besar pahalanya. Biasanya kalau di Temboro tuh kami puasanya mulai tanggal 1. Nah, mulai tanggal 1 kemarin karena
kemarin kita di Bandung, jadi puasanya baru kemarin. Baru tadi malah. Gimana? Ada lagi? Mas mau nanya apa? Ayo. Ayo. Silakan bertanya. Ayo, takutnya minggu depan gak ketemu mati sayanya. Iya. Karena detik-detik mau mati nih kayaknya nih. Gimana Mas? Iya, doakan ya biar matinya husnul khotimah. Ya. Kalau tambah tasbihnya jadi 500, tambah kuotanya gitu. Tambah bagus. Cuman yang dari Nabi aja, coba yang ini aja. Ya. Takutnya tumpah kebanyakan. Ya. Gini, kalau ada amal yang dibatasi kita nggak usah nambah. Kalau ada amal yang tidak dibatasi boleh menambah sendiri. Tapi kalau seandainya gini, dibacanya 200 kali terus kita tambah sendiri, ya kurang sempurna lah. Karena ini kan sudah dibatasi nih, 300 langsung dari Rasulullah. Nanti kalau ditanya, ini dalilnya dari mana? Dalilnya dari kitab Mukasyafal Qulub ya, karyanya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ya, kalau mau ditanya, ada yang nanya, misalnya kita nyampein, itu dari mana dalilnya? Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, karyanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam bab apa? Dalam bab keutamaan hari raya Id. Ya, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Takutnya ada yang tanya seperti itu. Karena waktu itu pas kita ngamalin, datang orang nanya, "Mana dalilnya?" Habis khotbah Jumat saya serangkan ini, datang. Saya ajak ke rumah nggak berangkat dia. Ya kan, minta nomor saya, dia bilang, "Simpan aja nomor saya." Kan ini nggak ada harokatnya, baca. Saya bilang, "Wah, nggak bisa baca Pak Ustadz, mohon maaf." Iya. Ada nggak yang bahasa Indonesianya? Aduh, yang Arabnya aja antum nggak percaya, apalagi bahasa Indonesia. Iya. Arab aja antum nggak percaya, apalagi bahasa Indonesia. Udah, alhamdulillah. Disuruh terjemah saya malas banget lah. Jadi kalau bicara sama orang jahil tuh, ya jadi jahil ke kitanya. Jadi kalau bicara sama orang jahil tuh nggak usah ditanggepin Mas, dia biarin aja. Imam Malik rahmatullah alaih ditanya 50 pertanyaan nggak ada yang dijawab. Sampai-sampai orang jahil bilang, "Katanya kamu mujtahid mutlak, masa pertanyaan saya nggak dijawab?" Biarin aja. Saya jawab pertanyaan kamu tuh malah bikin bodoh juga, malah jadi bodoh juga. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi nggak? Silakan. Cukup ya insyaallah ya. Ada lagi nggak? Silakan. Ayo, yang niat berkurban, usahakan jangan potong-potong dulu ya. Jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan potong kumis. Ya, jangan. Mas, masih aman di belakang? Masih aman di belakang? Di belakang tebel. Kuku panjang, kuku. Nah, tunggu ya, tunggu sampai nanti hewan kurbannya dipotong. Azka dipotong. Ya nggak apa-apa. Buat Azka mah nggak apa-apa, aman. Oh lupa, lupa. Hah? Allah paham. Terus yang nggak sengaja juga nggak apa-apa, sengaja juga nggak apa-apa. Cuman sunnahnya untuk tidak memotong. Kenapa? Biar nanti yang ada di tubuh kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyumsik an azfarihi wa an sya'rihi, kata Nabi. Kalau kalian mau berkurban, maka senantiasa ya hendaknya kalian tidak potong kuku, potong kumis, ya rapikan janggut, jangan. Waduh, ini kuku juga udah panjang, mana Jumat kemarin nggak dipotong, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Cukup ya insya Allah ya. Kita ada lagi apa? Menanya apa? Hah? Tanya aja nggak apa-apa. Ayo, takutnya minggu depan nggak ketemu, bener ya Mas ya? Insya Allah ya, kan libur minggu depan ya? Ya, minggu depan libur karena Mas Ridhonya di Magelang, khidmat sama orang tuanya, dan saya juga ke Temboro, mau mondokin ade. Ya mudah-mudahan kita dapat kebaikan dari orang-orang beriman semuanya. Hah? Oh gitu, Masya Allah. Insya Allah ya, tawajuhkan hati kita, fokuskan diri kita, ya, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus. Kita doakan ibu kita, orang tua kita, ayah kita, siapapun orang-orang beriman yang ada di dunia ini dan yang sudah tidak ada di dunia ini. Ala hadhihin niyya wa ala niyatil qabul, khususon Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususon. Silahkan doa masing-masing dulu. Al-Fatihah ini buat pribadi, silakan. Sebutkan siapa orang-orang yang kita cintai, sebutkan. Silakan. Orang tua kita, keluarga kita, ibu kita yang sudah tidak ada, yang masih ada, silakan. Silakan. Silakan.
Mudah-mudahan di malam yang mulia di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Allah sayangi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, dan orang tua yang sudah tidak ada mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburannya, dijadikan kuburannya sebagaimana taman-taman surganya Allah. Diterima amal ibadahnya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar masing-masing. Astagfirullah. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa suami kami ya Allah. Dosa istri kami ya Allah. Dosa anak kami ya Allah. Dosa teman-teman kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Dosa tetangga kami ya Allah, yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikan hidayah ke dalam hati kami ya Allah. Hidayah ke dalam hati kedua orang tua kami ya Allah. Satukan hati mereka berdua ya Allah. Berikan kepada mereka sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami hanya meminta apa yang Rasulullah minta. Kami menolak apa yang Rasulullah tolak ya Allah. Ya Allah kami banyak dosa ya Allah. Kami enggak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah. Tapi kami enggak kuat dengan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan kami semua ya Allah. Ya Allah selamatkan keluarga kami dari mara bahaya fitnah dunia ini ya Allah. Ya Allah selamatkan kami semuanya ya Allah. Teman-teman kami yang ada di sini ya Allah, selamatkan semuanya ya Allah. Yang hadir maupun yang tidak hadir ya Allah, yang ada di sini ya Allah, selamatkan semuanya ya Allah. Jaga mereka semua yang ada di majelis ini ya Allah. Jaga teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Kembalikan teman-teman kami yang lama yang belum bisa ngaji lagi ya Allah. Berikan hidayah kepadanya ya Allah, agar kami bisa kumpul bersama-sama kami di sini lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan iman dan akhlak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan iman dan akhlak kami ya Allah. Ya Allah berikanlah hidayah ya Allah. Ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan keberkahan. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan ke dalam hati keluarga kami ya Allah. Berikanlah kebaikan ya Allah. Ya Allah terimalah amal kami ya Allah. Terimalah kebaikannya Mas Ridho ya Allah, yang senantiasa memberikan tempat kepada kami ya Allah. Jadikan keluarganya ahli Al-Quran ya Allah. Istrinya istri soleha ya Allah. Rukunkan keluarganya ya Allah. Berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Begitupun kepada kami yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Satukan kami dengan mereka nanti di surga-Mu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Jumpakan kami dengan mereka di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu kami ya Allah.
ibu kami yang telah susah merawat kami ya Allah, siang dan malam rela meninggalkan semuanya demi kami ya Allah. Tapi kami membentak mereka ya Allah, kami durhaka kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami nggak bisa membalas kebaikan mereka ya Allah, kecuali kami doakan mereka, masukkan mereka surgamu ya Allah. Kami durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibu ya Allah. Sayang ibu kami ya Allah. Ibu kami nggak pernah mengeluh ya Allah ketika melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah tetesan darah yang mengalir saat melahirkan kami ya Allah. Jadikanlah darah tersebut sebagai ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah darah tersebut sebagai rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan iman ibu kami ya Allah. Jadikan ibu kami ratu-ratu di bidadari di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, kami durhaka kepadanya, kami nggak bisa apa-apa ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah tanpa hisab ya Allah. Ya Allah. Masukkan mereka ke surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ibu kami bangun di tengah malam karena kami menangis ya Allah. Dikala semua tertidur nyenyak ya Allah, tertidurlah nyenyak Allah. Ibu kami ibu kami bangun karena tangisan kami ya Allah. Ya Allah, dikala orang-orang makan enak, ibu kami nggak makan enak ya Allah karena ngurusin kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak durhaka kepada ibu kami ya Allah. Jangan sia-siakan amal mereka ya Allah sedikit pun ya Allah. Kalau di antara ibu kami yang ada di sini ya Allah ada kekhilafan, ampuni ya Allah. Tidak mungkin kami bisa seperti ini kalau bukan doa mereka ya Allah. Ya Allah, begitupun kepada ayah kami ya Allah. Siang dan malam bekerja, rela mengorbankan semuanya ya Allah agar kami bisa makan ya Allah. Rela mengorbankan semuanya ya Allah, halal haram, kadang-kadang mereka tidak mikir lagi ya Allah agar kami bisa makan ya Allah. Allah, kaki mereka pecah ya Allah karena bekerja siang dan malam ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kalau di antara majelis kami ini ada orang tua yang sudah tidak ada ya Allah, berikan kebaikan di kuburnya ya Allah. Ya Allah, jumpakan Rasulullah dengan mereka di kubur mereka ya Allah. Ya Allah, datangi mereka ya Allah dengan keberkahan Rasulullah SAW. Ya Allah, luaskan kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburnya sebagaimana jurang-jurang api neraka ya Allah. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan semesta alam ya Allah. Terimalah amal kebaikan mereka ya Allah. Kalau mereka banyak dosa ya Allah, jangan Kau azab mereka ya Allah. Berikan kebaikan yang kami buat ya Allah, karena kami anaknya ya Allah. Kami nggak bisa membalasnya dengan apa-apa ya Allah, kecuali kami memberikan kebaikan kami kepada mereka ya Allah, agar mereka bisa senang di alam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, satukan kami dengan ibu kami dan orang tua kami ya Allah, dan ayah kami nanti di mahsyar ya Allah. Jangan azab mereka nanti di sirat ya Allah. Ya Allah, kami rela kebaikan yang kami buat selama hidup di dunia untuk mereka ya Allah, agar mereka masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah, sempurnakan iman dan amalnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami sebagai asbab hidayah untuk keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, pada malam Zulhijjah yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sampaikan kami ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah ya Allah, untuk ziarah Rasulullah SAW. Kami rindu dengan Rasulullah SAW. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, berikan syafaat Rasulullah kepada kami. Ya Allah, berikan syafaat Rasulullah kepada kami. Rasulullah memikirkan kami mati-matian
Beliau pernah berdoa kepada Engkau ya Allah ketika beliau dicabut nyawanya. Kesakitan beliau rasakan. Beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah seluruh umatku nanti akan merasakan kesakitan dicabut nyawa? Kalau memang sakitnya seperti ini, jangan ditimpakan kepada umatku. Rasulullah cinta kepada kami ya Allah. Tapi kami main-main dengan sunnahnya ya Allah. Kami menghinakannya ya Allah. Kadang-kadang kami tidak percaya dengan sabdanya. Siang dan malam memikirkan kami semua demi cintanya beliau ya Allah. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang yang senantiasa memikirkan kami adalah Rasulullah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah di dunia kami sebelum di akhirat kami. Ya Allah, kami gak punya amal sebagaimana amalnya para sahabat. Kami gak bisa berkorban sebagaimana korbannya para sahabat. Tapi kami rindu dengan Rasulullah. Kami takut gak dapat syafaatnya ya Allah. Kami takut gak dapat syafaatnya ya Allah. Kami malu kepada para sahabat. Sayyidatina Fatimah kelaparan. Sayyidina Ali kelaparan. Hasan dan Husain sebagai cucunya juga kelaparan. Hari ini kami makan kenyang ya Allah. Apa yang mau kami sampaikan kepada Nabi? Main-main kami mengamalkan agama ini ya Allah. Ya Allah, main-main kami ngaji ya Allah. Tidak bersungguh-sungguh kami berkorban di jalan Engkau ya Allah. Sempurnakan keimanan kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah SAW di kubur ya Allah. Kalau Kau nggak berikan kami jumpa dengan beliau di dunia, kami mohon jumpakan kami di kubur ya Allah. Kami ingin melihat wajahnya yang mulia ya Allah. Ya Rasulullah, isfa'lana yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, isfa'lana fi sirat, isfa'lana fil mizan, isfa'lana fil mahsyar. Adkhilnal jannatal firdausi ma'a Rasulillah ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami melihatnya ya Allah, melihatnya di surga nanti ya Allah. Jumpakan kami di sirat bersamanya ya Allah. Jumpakan kami di sirat dengannya ya Allah. Jumpakan kami di mahsyar juga ya Allah. Ya Allah, berikan izin kepada kami untuk bisa melihat wajahnya yang mulia ya Allah, agar kami bisa melihatnya ya Allah. Kalau Engkau nggak izinkan kami untuk memeluknya ya Allah, paling tidak melihatnya ya Allah di surga nanti ya Allah. Ya Rasulullah, kami rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Walaupun kami berkorban masih main-main ya Allah. Ya Rasulullah, kami keluar 3 hari masih banyak tertawa ya Rasulullah. Para sahabat mengorbankan hartanya, jiwanya, kesenangannya demi cintanya kepada Engkau. Keluarnya kami masih banyak main-main dan tertawa ya Allah. Tapi itu yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan Kau berikan syafaat kami. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah ya Habiballah ya Jaddal Hasan wal Husain, isfa' lana indal maulal azim, fashfa' lana tahhir qulubana min kulli wasfin. Bareng-bareng ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah, fashfa' lana indal maulal azim. Berikan syafaat kami nanti ya Allah. Kami butuh dengan syafaat Engkau ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadiqallat hilati adrikna. Genggam tangan kami ya Rasulullah. Tuntun kami ya Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak baca sholawat ya sama Nabi ya. Karena harapan kita hanya Rasulullah. Kemudian tadi ada doa yang tadi saya baca tuh, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Itu doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam ya.
ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, maka dipisahkan oleh Allah dengan istrinya. Ya, dipisahkan oleh Allah dengan istrinya. Kemudian Nabi Adam mengajarkan doa itu. Setelah menyebut nama Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala langsung temukan dengan istrinya. Insyaallah ya, diamalkan. Insyaallah ya, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.